Ini adalah fase baru. Langsung atau tidak langsung, nampaknya PBNU sudah mulai melirik dari apa yang dilakukan oleh Hemat ini sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian nasab. Saya meyakini ini bagian dari milenium kedua NU. Saya yakin PBNU Keramat Raya melihat ini semua. Saya yakin bahwa masih ada orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon masukan yang konstruktif dan mohon maaf jika ada sesuatu yang dianggap berlebihan. Sahabat-sahabatku sekalian, jikalau kita menelaah perjalanan kajian nasab Ba'alwi yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh muda lainnya yang turut serta melakukan pengkajian, belakangan ini alhamdulillah benar-benar menjadi dialektika ilmiah sehingga bukan hanya kalangan santri tetapi juga dari kalangan akademisi. Nah, baru-baru ini setelah kami perhatikan, selain dari ada Profesor Dr. Kiai Haji Ais Hikam, ada juga Dr. Kiai Haji Ubaidillah, ada juga Dr. Saleh Basyari yang merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU, memberikan pandangan-pandangannya yang menurut hemat saya adalah satu dukungan moral, satu dukungan pemikiran dalam rangkum keilmuan atas apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Belum lagi gerakan-gerakan yang ada di bawah, gerakan dalam tanda petik ya, terutama yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum Nahdien, bahkan pengurus NU se-Solo Raya. Solo Raya itu kan terdiri dari 6 kabupaten 1 kota. Jadi kalau kasarannya itu ada 7 kabupaten lah, atau 7 PCNU yang tampak begitu kompak mendukung kajian Kiai Imad dan juga melakukan pengkajian-pengkajian diantaranya bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Maka itu kok kayaknya ada kesan ini adalah fase baru. Ini adalah angin segar bagi penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad. Langsung atau tidak langsung, nampaknya PBNU sudah mulai melirik dari apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini, sehingga dibiarkan tampaknya mengalir yang kemudian melahirkan satu hal yang positif di dalam pencerahan. Bahkan baru-baru ini Dr. Saleh Basyari dalam podcastnya di kanal YouTube Pada Suka TV mengatakan bahwa Kiai Imad ini sebagai pembebas pemikiran, beliau juga dikatakan sebagai pemberontak pemikiran. Kita simak ulasan dari Dr. Saleh Basyari. Saya melihat pemikiran Kiai Imaduddin ini itu masih satu rangkaian dengan pidatonya Gus Yahya waktu 1 abad NU. Ketika itu Gus Yahya menyebut selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penanda dari peralihan abad itu sejak zaman Yunani, zaman sebelum Masehi, kemudian zaman Abbasiyah, kemudian zaman Barat dan zaman imperialisme ketika Inggris di India itu selalu terjadi. Jadi saya melihat satu rangkaian itu antara abad kedua NU dengan statementnya, dengan pemikiran atau dengan dobrakannya Kiai Imad itu dalam konteks sebagai gerakan pemikiran. Itu pertama. Kedua, dan itu bukan hal baru dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Di Yunani dulu ada persilangan pendapat keras antara Plato dan Aristo terkait dengan bangunan peradaban yang dia bangun. Kalau Aristo bilang bahwa semuanya itu berawal dari ide dan gagasan, sementara bagi Aristo semuanya itu berawal dari realitas. Kalau dalam yang dan ini kemudian
perdebatan ini dilanjutkan oleh Taimiyah dan Al-Ghazali. Ketika Taimiyah menyebut bahwa al-haqiqatu fi al-a'yan, kesejatian kebenaran itu adalah yang terjadi pada realitas. Sementara bagi Ghazali menyebut bahwa al-haqiqatu fi al-adhan. Bagi Ghazali realitas itu ada di alam ide, di alam gagasan. Nah, kemudian ini juga terus berlanjut ketika Ghazali menjadi rektor Darul Hikmahnya Al-Ma'mun, Abbasiyah. Nah, ketika itu gerakannya adalah gerakan-gerakan penerjemahan karya-karya Yunani untuk melakukan arah dan derap laju peradaban Abbasiyah yang diinginkan. Sama ketika peradaban Islam berakhir kemudian berpindah ke Barat, di Barat terjadi apa yang disebut dengan Aufklärung atau enlightening, pencerahan. Abad pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Louis di Perancis. Ya, mirip-mirip dengan Kiai Imad ini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian nasab oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di bumi pertiwi ini. Nah, kalau kemudian terjadi gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Ayi, itu hal yang tidak bisa dihindarkan, satu. Tetapi kan kita yakin bahwa kita ini tidak berlipat di ruang kosong, kita ini tidak berdiskusi di rimba raya. Artinya bahwa kita meyakini bahwa bahkan kita ngomong di sini pun saya yakin itu dipantau oleh para stakeholder ya. Jadi kekhawatiran yang arahnya adalah untuk menghentikan kritisisme semacam ini menurut saya tidak produktif dan tidak pas untuk zaman sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika Aufklärung itu berhasil meruntuhkan Raja Louis di Perancis, kemudian zaman pencerahan, kemudian berlanjut di India ketika imperialisme Inggris menjajah India, ada dua pembaharu di situ, bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam itu disebut dengan Mujaddid Al-Fasani, gitu kan, pembaharu milenium kedua, namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan. Ini Duriyah ini, Sayyid Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, mujaddid itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang kehilangan ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Nah, makanya kan kemudian kalau terjadi gesekan lagi-lagi itu hal yang tidak bisa dihindari. Makanya saya yakin Kiai Imad, kemudian Gus Abbas dan lain-lain sudah berhitung tentang itu. Nah, demikian halnya berhitung dalam konteks tidak hanya bertarung secara gagasan, tidak hanya kritisisme, tetapi juga untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi. Baik itu misalnya tadi Kang Ayi menyebut bentrokan fisik atau ya dalam derajat tertentu adalah saling bully atau saling roasting di medsos. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang inti adalah saya meyakini ini bagian dari milenium kedua NU. Kalau Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan di India menyebut mereka berdua sebagai Mujaddid Al-Fasani dalam bentuk pemikiran, dan dalam konteks nyata mereka bikin apa yang disebut dengan Aligarh Islamic College, itu perguruan tinggi pertama di India dan sampai sekarang masih ada. Nah, saya yakin PBNU Keramat Raya melihat ini semua. Saya yakin bahwa masih ada orang-orang yang bernalal kritis, orang-orang yang melihat bahwa kebenaran adalah kebenaran, bahwa kita ini sebagai komunitas butuh pencerahan-pencerahan dan semacamnya, agar tidak semua energi, tidak semua konsentrasi itu fokusnya adalah pada program. Oke lah, ada yang bermain secara programatik, tapi juga ada yang berpikir ke depan. Sementara gitu dulu Mas Yusuf.
Ya, menarik ini bahwa ini adalah abad kedua, menyongsong abad kedua adalah tentang peradaban, tentang revolusi berpikir, revolusi bertindak ini. Ini Anda apa tidak berlebihan ini menyamakan Kiai Imad dengan pembaharu ini? Iya, saya yakin Kiai Imad sendiri tidak menyadari posisi dia yang seperti yang saya sebut itu. Saya kan hanya membaca saja, membaca dalam konteks saya punya data sejarah bahwa di India ada Mujadid Al-Fasani, itu adalah kalau Syed Ahmad Khan itu orang pesantren, katakanlah begitu, kayak model Kiai Imad. Sementara Ahmad Sirhindi itu adalah orang kampus, akademisi. Dia besar dan belajar di Inggris. Nah, kemudian sebelumnya itu Auf Klarung itu di Prancis dan Jerman itu ada John Locke, ada Immanuel Kant, ada René Descartes, semacamnya itu yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada, atau Kantian yang bicara soal empirisme, atau John Locke yang bicara soal nalar murni dan semacamnya. Jadi namanya pembaharuan itu tidak bisa lepas dari pemikiran, penalaran, ide, gagasan, pertarungan, dan jual beli gagasan itu semua di ruang publik. Makanya kan butuh namanya kebebasan berpikir. Ada freedom space di sini, dan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diintimidasi. Apalagi begitu. Apalagi oleh non-state actor. Bahayanya adalah ketika non-state actor terlibat kemudian menggunakan represif ya untuk mematikan ini semua. Ini kehilangan bagi bagi sebuah komunitas, kehilangan bagi kenahdinan kita. Jadi dulu sebelum NU berdiri ada yang disebut dengan taswirul afkar, potret pemikiran. Ya, dan itu didengkot para pendiri Kiai Wahab terutama, itu hilir mudik Surabaya Jombang demi untuk mendiskusikan yang bisa saja hal itu saat itu adalah hal kecil. Oke. Tetapi kan kemudian embrionya memang dari hal seperti itu. Hal yang besar itu tidak kemudian kelihatan gagah di awal, tidak seperti itu. Tapi ya bisa saja hal yang sepele. Soal nasab, bisa saja kan. Tapi kan yang inti adalah di situ terjadi pergulatan, diskusi, taswir, ya kan? Atau dalam istilah pesantren itu syawir sekarang masih terjadi. Nah, dari diskusi-diskusi kecil taswirul afkar itu kemudian naik tingkat, naik level menjadi komite Hijaz yang lagi-lagi soal kuburan kan, ketika menghadapi apa yang disebut dengan purifikasi Islam di Saudi oleh gerakan Wahabi itu. Nah, komite Hijaz ini kan yang inti adalah ketika Wahabi dan keluarga sahabat mau memindah makam Rasul. Jadi lagi-lagi ini persoalan makam, persoalan nasab kan begitu. Itulah kasus NU gitu loh. Oke, ya, masuk ini logikanya. Jadi ketika komite Hijaz pun ingin menyelamatkan makam, kemudian juga fenomena nasab ini juga ada berbau-bau tentang makam. Oke, satu lagi ini tentang Auf Klarung yang menghasilkan John Locke, kemudian Immanuel Kant yang ingin membebaskan pencerahan lah ya. Auf Klarung itu pencerahan bagaimana dominasi agama itu ketika itu ingin lepas, bagaimana dominasi agama itu tidak masuk ke dalam tatanan masyarakat sehingga masyarakat itu terbebas. Nah, ini menurut Anda kontekstualitasnya dengan Kiai Imad apakah memang ada gitu kan yang dibebaskan oleh tanda petik oleh Kiai Imad ini, umat ini? Iya, sebenarnya kan Auf Klarung di Jerman dan di Prancis itu berawal dari mandulnya gereja. Oke, ketika gereja hanya bicara soal metafisika, bicara soal mistisisme, apa yang disampaikan para pengkhotbah itu tidak konteks dengan realitas, tidak bisa menjawab tantangan zaman. Orang kelaparan oleh orang butuh kerja, kemudian ditawari janji-janji surga. Orang ketika dalam kondisi putus asa, kemudian dia dininabobokan oleh halusinasi yang sifatnya ukhrawi. Nah, ini kan tidak konteks. Semakin agama itu dijauhkan dari nalar, semakin agama itu dijauhkan dari kritisisme, semakin mati api agama itu. Termasuk Islam pun sekalipun begitu. Oke, kontekstualitasnya di situ gitu kan ya. Makanya Anda melihat bahwa Kiai Imad adalah sang pencerah begitu ya.
Sang pencerah abad kedua NU. Ya, mirip-mirip lah gitu kan ya. Polemik nasab juga ini dibarengi dengan polemik masalah makam-makam gitu kan ya.